Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur tidak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah masih panjangkan usia, Allah beri kita kesehatan jiwa dan raga, dan Allah berikan kita hidayah yang membuat kita masih nyaman berada dalam Islam, dalam iman, dan dalam ukhuwah yang sangat kental, yang membuat kita berada dalam sebuah persatuan yang saling menguatkan. Dan itulah yang diajari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah kita juga bersalawat ke atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, yang dicintai oleh para sahabatnya, dan mereka semuanya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berhasil, tapi mereka tetap berusaha. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tanpa sebab Allah kirimkan sosok yang mulia, sosok yang sempurna, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah taruh seperti sebuah standar yang sangat tinggi, yang membuat kita semuanya tidak ada yang berhasil mencapainya. Jadi standar Rasul itu nggak ada di antara kita yang mampu sampai ke sana. Mungkin ada satu dua yang agak mendekati sifat Rasul di bagian A, kurang di bagian B-nya, ya, atau lebih di bagian B, kurang di bagian A. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang boleh dibilang kalau hari ini nggak ada orang yang seperti itu, ya, tidak ada. Dalam banyak hal kita bisa melihat teladan pada wajah, pada sikap, pada kata-katanya dalam setiap hal. Kalau kita kan lain cerita, bagus kadang-kadang di kantor, di rumah rupanya udah pecah piring dia, ya kan? Atau bagus ketika kita duduk ngopi, ketika kita duduk bergabung dengan dia, omongan dia itu mempesona kita dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita dengar sudah ditangkap dia, ya kan? Jadi konteks yang seperti itu tidak ada sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, di jalan, di masjid, di arena peperangan, Rasul tetap orang yang pantas dicontoh oleh orang-orang yang membersamainya, bahkan oleh musuhnya sekalian. Musuhnya pun sebenarnya menganggap Rasul itu seseorang yang disegani oleh mereka. Jadi tidak berani mereka macam-macam. Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam Islam itu ditanya oleh Raja Herakles. Kalau bahasa kita Hercules, ya. Jadi ditanya oleh Herakles itu, siapa pria yang membawa pesan baru, membawa agama baru di tanah Arab. Disebutkan oleh Abu Sufyan dengan sangat lantang, tanpa berani berbohong, menyebutkan bahwa dia mengajak kami untuk bicara kejujuran, dia mengajak kami untuk memperkuat persaudaraan, dia mengajak kami untuk menghilangkan sekat-sekat antar sosial. Dan itu adalah sebuah kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ibu-ibu di rumah ada kan? Ya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tidak terbantahkan. Maka malam hari ini kita mencoba untuk meneladani Rasul. Tadi apa judulnya Bang Pul tadi? Meneladani Rasul, menjadi yang kokoh. Gimana tadi bahasanya? Menjadi pejuang seperti Rasul, tangguh, strategis, dan terukur. Nah, ini 3 kata kunci, ya. Tangguh, strategis, dan terukur, ya.
Yang pertama, ada kata kunci pertama, pejuang. Kenapa pejuang? Karena pada dasarnya ini tidak serta-merta bicara tentang perang. Kita yang bantabuh nan pejuang kapuk benar ikat ule kan. Banta begah pejuang kan yang dalam bayangan langsung ba ule na pita ya kan. Hanya nama darah-darah baju. Hana menceh lagi ya. Jadi perjuangan itu dalam bahasa agama kita disebut dengan jahada. Yujahidu. Artinya sebenarnya bersungguh-sungguh dengan semua potensi yang kita miliki untuk mencapai sesuatu itu berjuang, ya. Maka salah satu yang sebenarnya menjadi tujuan perjuangan adalah kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahasa sukses dalam agama Islam adalah jannah. Jadi Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum melihat di antara kalian yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dia. Dan apalagi wa ya'lamas sabirin, dan tidak melihat kalian yang sabar dalam perjuangan. Jadi perjuangan itu sebenarnya butuh dua hal yang paling utama. Yang pertama, kesungguhan. Kesungguhan itu dibuktikan oleh seberapa kuat kita memanfaatkan potensi yang kita miliki. Itu baru namanya sungguh-sungguh. Ya kan? Yang kedua, sabar. Artinya kesungguhan itu jangan berhenti di 5 menit pertama saja. Menyawa Aceh begah. Gimana istilahnya? Suum. Kamu ho juga. Kan? Walaupun jamunya sang jarang tak kalian tanyaan lo ya. Jarang dah kalian di kota-kota nali ya. Di kampung yang namanya jadi muta pegasu memang no banami jino hana itu rio ya. Tapi begitulah dia. Ya, yang dimaksud saum emano itu adalah manok kemarom sebenarnya. Ya, manok kemarom itu mohon maaf kalau seandainya kita tengok mereka buang air besar, kita akan lihat nanti berasap dia. Ya, manok kemarom, kan manok biasa, manok kemarom. Berasap dia. Tapi berapa lama berasapnya? Nah, itu dia. Nggak akan lama. Itu makna kesabaran. Jadi, perjuangan itu baru disebut perjuangan kalau seandainya kita punya dua kriteria utama. Yang pertama adalah kesungguhan. Ditunjukkan dengan seberapa kuat kita mencoba memanfaatkan semua potensi yang kita miliki. Yang kedua, kesabaran. Ditunjukkan dengan berapa lama kita akan berhenti, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian awal bahwa menjadi pejuang seperti Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditunjukkan oleh Allah kepada kita bahwa Rasul itu menggunakan hampir semua apa yang beliau punya. Pernah suatu ketika Allah menunjukkan kepada kita, itu didesain oleh Allah. Allah menunjukkan kepada kita, Allah mencabut hampir semua hal yang Rasul punyai. Allah cabut pelindung hartanya. Allah cabut pelindung politiknya. Allah cabut warga negaraannya. Allah cabut kesempatannya. Bahkan Allah cabut lagi kemuliaan di depan manusia. Dan itu terjadi ketika Nabi di Taif. Gak punya apa-apa Rasul. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, Rasul tetap tangguh, strategis dan terukur. Saya terbalik-balik tadi. Rasul tetap tangguh, strategis dan terukur. Dalam kondisi yang sudah sedemikian rupa, Rasul menunjukkan ketangguhannya. Di mana ketangguhan Rasul? Ketangguhan Rasul tertuju kepada kita ketika Rasul kemudian didatangi oleh malaikat. Malaikat menawarkan Rasul bantuan. Aku akan melemparkan bukit itu kepada mereka jika engkau setuju, wahai Muhammad. Angkat tanganmu ke langit, minta sama Allah agar Allah izinkan aku angkat itu. Ya. Tapi Rasul bilang apa? La innahum qaumul la ya'lamun. Jangan. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu. Ini ketangguhan Rasul. Karena kita baru diuji ketangguhan ketika kita berada dalam dua kejadian. Kejadian pertama adalah ketika kita tidak punya apa-apa. Di situ baru teruji kita. Seberapa mampu kita bertahan. Maka jujur aja,
ketika orang-orang heboh-hebohan mengatakan bahwa negara Finlandia itu negara paling bahagia di dunia, negara paling sejahtera, negara yang tidak ada kriminalitasnya, tidak ada korupsi di sana, pendidikannya terbaik di dunia, semua yang baik-baik sama mereka. Ya kan? Saya cuma bisa mengatakan mereka belum teruji. Mereka belum teruji. Karena seseorang baru kita tahu persis karakternya kalau kita kasih dia dua hal. Satu, kita tempatkan dia dalam kesulitan, baru nampak aslinya. Ya. Asli seseorang belum akan kelihatan kalau kita tiap hari bersenang-senang sama dia. Makan tercukupi, kendaraan ada, semua nyaman, tidak akan nampak karakternya. Kapan karakternya muncul? Dah puduk 3 minggu. Ya. Dah puduk 3 minggu, dah cok mendung potensi semua modal yang dia miliki. Pada saat itulah kelihatan karakternya. Nyan kebun binatang itu, ya, dari mulut dia. Ketika itu terjadi, dan Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah kepada kita, bukan tanpa sengaja, dengan desain, karena tidak ada yang terjadi kecuali by design. Ya, ma asaba min musibatin, itu surat apa itu? Surat At-Taghabun ayat 11 kalau tidak salah, nanti boleh dicek. Surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak terjadi sesuatu pun pada seseorang atau pada sesuatu kaum kecuali diizinkan oleh Allah. Jadi Allah izinkan itu. Artinya tidak serta-merta itu terjadi dengan sendirinya, atau Allah sangat berkuasa untuk mengatakan tidak boleh itu kejadian. Itu tidak kejadian, atau ini yang kejadian, ini yang kejadian. Itu Allah sangat berkuasa untuk itu. Mudah sekali bagi Allah itu. Maka ketika terjadi hal yang di Taif kepada Rasul, itu memang didesain oleh Allah sedemikian rupa. Bukan untuk Muhammad saja, tapi untuk kita. Supaya itu nanti tercetak dalam sejarah. Tersampaikan kepada kita, kemudian kita bisa belajar dari situ. Tangguhnya seorang Rasul ketika diambil semuanya dari dia. Bayangkan Rasul tidak punya lagi harta. Bahkan penopang utama hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah. Ya kan? Kemudian Rasul tak punya lagi suaka politik. Tokoh politik yang paling melindungi Rasul itu juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib. Apalagi Rasul kemudian di-upgrade tantangannya. Apa itu? Abu Lahab jadi ketua. Apalagi Rasul keluar dari Mekah untuk menuju Taif untuk meminta bantuan. Apa yang terjadi? Rasul dicabut kewarganegaraannya karena sudah keluar dari perbatasan. Jadi Rasul tidak bisa lagi masuk ke Mekah waktu itu. Tidak bisa lagi balik. Apalagi sampai di Taif tidak dapat harapan yang dipikirkan. Ekspektasinya adalah di Taif nanti akan dapat bantuan. Di Taif nanti akan dapat orang-orang yang akan menerimanya kemudian. Di Taif nanti akan membangun peradaban. Ternyata di Taif diusir, dicaci, dilempari sampai berdarah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada posisi itu rumit kita bertahan. Disitulah ditentukan seberapa tangguhnya orang. Ya, dalam posisi yang demikian. Maka kalau dalam hidup hari-hari, banyak kita lihat orang bicara tentang kebenaran, orang bicara tentang kejujuran, ketika belum sampai ke dia kejadiannya. Ya kan? Bicara jujur luar biasa, luar biasa, luar biasa. Begitu truk bak drol kan? Disogok sih. Ya kan? Kenapa? Sigoh napu. Ya kan? Sigoh napu. Nasi ngomong beli. Ya. Jadi pada posisi itulah sebenarnya kita diuji. Seberapa tangguhkah kita berada di jalan ilahi? Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi setangguh itu? Karena Nabi meyakini satu hal. Nabi meyakini bahwa backing aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi backing yang terlihat oleh manusia, backing harta Khadijah, backing politik Abu Talib, itu sebenarnya hanya yang terlihat pada manusia. Backing aslinya itu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menunjuk Khadijah, dan Allah Maha mampu untuk menciptakan Khadijah baru setelahnya. Allah lah yang menunjuk Abu Talib. Allah Maha mampu untuk menciptakan 10 Abu Talib baru setelahnya.
Allah lah yang menciptakan Mekah untuk Muhammad. Allah maha mampu untuk menciptakan negeri baru untuk Muhammad, yang Muhammad SAW nanti diterima di tempatnya. Dan itu nanti terjadi di Madinah. Mekah pun sebenarnya adalah penundaan sekejap. Karena pada akhirnya nanti Mekah itu seperti dikasih oleh Allah kepada Nabi tanpa ada perjuangan. Terlihat seperti tidak perlu cabut pedang. Nabi masuk tahun ke-8 Hijriah itu, Fathul Makkah. Nabi masuk ke Mekah tanpa cabut pedang. Orang-orang Mekah ketakutan. Dan Nabi dengan mudah waktu itu mengambil alih Ka'bah, menghancurkan berhala, dan sebagainya. Dan itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi seperti tidak ada perjuangan. Kenapa? Karena Allah sudah melihat Nabi tangguhnya, sudah terbuktikan. Dan itu juga sebenarnya dibuktikan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Ibrahim alaihissalam juga dibuktikan ketangguhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dicoba beberapa kalimat, seberapa tangguhnya Ibrahim bertahan. Kondisi itulah yang hari ini sebenarnya agak kurang di kita. Kita tidak setangguh itu. Dalam posisi tertentu nyerah kita. Ya. Mahasiswa saya di kampus itu yang akhwat, ya kan? Yang panjang jilbab, yang biasanya juga dakwah Islam dan sebagainya. Ateh hanji jawab soal, tanya mak ngen sih, ya kan? Nomor 2. Tetap kayak gitu. Kenapa? Dalam posisi kejepit, disitulah ketangguhan dibuktikan. Ini persis seperti kapan kita mau melihat bahwa orang itu tangguh dengan keimanannya? Bukan di masjid, tapi di luar. Karena di masjid semua orang akan terlihat sama. Ketika imam bilang Allahu Akbar, semua orang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, semua orang gitu. Ya, Assalamualaikum, semua orang Assalamualaikum. Itu di masjid. Tapi begitu keluar dari masjid, nah, disitulah baru kita lihat seberapa tangguh orang itu. Kenapa? Karena di masjid kita nyaman. Di masjid kita tidak ada tantangan. Tantangan aslinya ketika kita di luar, saat berdagang, saat belajar, saat bekerja, tantangan yang muncul. Maka ketangguhan kita kemudian diuji setelahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya manusia itu cukup kuat untuk berada di jalan Allah. Karena memang aslinya manusia itu memang berada dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam fitrahnya. Artinya, sebenarnya kita susah untuk berdosa. Sebenarnya, sulit bagi kita untuk berdosa. Kenapa? Karena secara kebutuhan hidup, secara permintaan tubuh kita, permintaan jiwa kita, jasmani, rohani kita, semuanya meminta kita untuk berada di jalur yang sama. Jalur lurus itu. Jadi rumit sekali sebenarnya kita untuk melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman, nah itu dia. Ya, ada yang kemudian mencuci otak kita. Nah, itulah yang sebenarnya bermasalah. Ketika otak sudah dicuci, yang jelek-jelek akan terasa luar biasa indah, berseri. Salah satunya, ini Banda Aceh lagi heboh-heboh dengan LGBT ini. Ya kan? Ini LGBT. Saya jujur aja saya bilang, beberapa orang yang kemudian tersebutkan itu kawan-kawan saya juga, ya, teman-teman kita juga, sahabat-sahabat kita juga, orang-orang kita juga. Sehingga demi Allah saya bilang sampai hari ini saya masih berdoa bahwa itu bukan, ya Allah, bukan dia tidak termasuk ke dalamnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara masalah melenceng ini, lagi-lagi hubungannya kemana? Ke seberapa tangguh tadi kita bertahan. Ya, seberapa tangguh kita bertahan. Masalahnya adalah kita sebenarnya tidak berada dalam posisi seperti Rasul, dalam keadaan semuanya hilang. Tapi dibuat oleh iblis, dibuat oleh setan, seolah-olah kita sudah kehilangan, sehingga kita terpaksa harus mencari sesuatu yang di luar. Ya, maka termasuklah LGBT itu tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi ketangguhan itu diuji oleh dua tadi. Satu, ketika orang berat sekali diambil semua
fasilitasnya. Dua, ketika orang justru diberi oleh Allah kekuasaan kepada dia. Ketika diberi kekuasaan, itu juga ujian. Dan itu juga sudah terjadi pada Muhammad SAW. Maka Muhammad SAW ketangguhannya itu diuji. Yang pertama, ketika beliau tidak lagi punya apa-apa, beliau tetap berada di jalan Allah dengan mengatakan, La innahum qaumun la ya'lamun. Jangan musnahkan mereka. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu apa-apa. Semoga mereka akan melahirkan anak-anak yang nantinya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kehilangan semuanya. Di sisi lain, ketika Nabi SAW kemudian menang, kapan Nabi menang? Fathul Makkah. Fathul Makkah itu Nabi menang. Nabi dapat semuanya. Apa yang Nabi dapat? Nabi dapat semuanya. Nabi dapat kembali daerah kelahirannya. Nabi menguasai Ka'bah kembali. Nabi menghancurkan semua berhala. Dan Nabi kembali mendapatkan kiblat yang beliau sangat suka. Karena Nabi sebelumnya kan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya kan? Ke Baitul Maqdis. Tapi setiap sore Nabi menengadahkan wajahnya ke langit dan melihat ke arah Mekah. Itu sebabnya Allah menyebut di dalam Al-Quran. Gimana bunyinya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya kan? Sungguh kami melihat wajahmu menengadahkan ke langit. Sehingga dialihkanlah kiblat ke arah yang Rasul suka. Yang mana itu? Ke Ka'bah. Maka lahirlah Masjid Qiblatain. Masjid yang dua kiblatnya. Tepat berada antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Ya, Nabi berputar balik untuk menghadap ke kiblat yang baru. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dapat. Nabi dapat kiblat yang beliau ridho, yang beliau senangi, yang beliau suka. Nabi mendapatkan Ka'bahnya, Nabi mendapatkan Mekahnya, Nabi mendapatkan umat yang baru yang berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Apa yang Nabi tidak dapatkan? Tapi dalam posisi seperti itu, apakah Nabi kemudian semena-mena berkuasa? Tidak. Nabi kemudian membebaskan semua orang. Semua orang, kata Nabi, aman. Bahkan ke rumah Abu Sufyan. Semua aman. Itu ketangguhan diuji di situ. Karena ada orang-orang, coba bayangkan kalau seandainya kita sudah lama sekali dibuli oleh satu kaum. Begitu kita berhasil mendapatkan kekuasaan, apa yang kita pikirkan? Kan orang yang bully itu duluan yang kupabe kali ya kan? Kalau kita, ya. Tapi Nabi SAW nggak punya rencana seperti itu. Nabi SAW memimpin dengan adil dan itu ketangguhannya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, perjuangan Rasul. Yang kedua, ketangguhan. Yang ketiga, strategis. Nah, kenapa Nabi sampai demikian, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi itu memiliki strategi. Tapi strategi Nabi itu tidak terhubung dengan orang. Strategi Nabi terhubung langsung dengan Tuhan. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan strategi Nabi dimulai? Isra Mi'raj. Strategi Nabi dimulai Isra Mi'raj. Karena sebelumnya Nabi melakukan beberapa kali hijrah ke Habasyah. Kadang-kadang enggak Nabi sendiri, tapi para sahabat dikirim. Ke Habasyah 2 kali. Ke Taif tidak berhasil juga. Dan itu semuanya adalah strategi yang belum terhubung langsung. Tidak langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, belum Isra Mi'raj itu. Tapi kemudian setelah peristiwa yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW mendapatkan arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya yang memberikan juga pengalaman mereka kepada Rasul SAW. Maka pulang dari Isra Mi'raj semuanya jadi beda. Semuanya jadi beda. Kita kenal semuanya bahwa tahun Isra Mi'raj itu disebut dengan Amul Husni. Tahun kesedihan. Artinya perasaan Nabi pada saat itu berat sekali sebenarnya untuk menerima kenyataan. Ya, apalagi waktu itu salah satu yang membuat Nabi sedih adalah ketika orang-orang tidak mendengarkan. Kan ada disebut di dalam surah Al-Kahfi itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir saja engkau Muhammad
mencelakakan dirimu sendiri, bersedih hati karena mereka tidak mau mendengar apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Isra Mi'raj, Nabi kan pulang ke Mekah kembali, Nabi menceritakan kembali bahkan sesuatu yang tidak logis untuk mereka. Apa yang terjadi? Waktu itu lebih banyak lagi orang yang nggak percaya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ada orang yang sudah dekat sekali dengan Islam, belok kanan dia, nggak jadi lagi, ya, gara-gara sudah mendengar sesuatu yang agak aneh dari Nabi. Tapi Nabi waktu itu justru tidak lagi merasa sedih dengan kondisi. Kenapa? Nabi sudah punya strategi. Maka kalau kita baca dalam sejarah, setelah Isra Mi'raj itu, Nabi sudah mulai mendakwahkan dari tenda ke tenda tentang keislaman. Tidak lagi bicara tentang hijrah duluan. Tapi Nabi sudah punya strategi. Strateginya adalah orang yang berhaji ke Mekah, Nabi masuk ke tenda mereka, mendakwahkan mereka tentang Islam. Masuklah mereka ke dalam Islam satu-satu tenda. Satu tenda, dua tenda, tiga tenda. Dan rata-rata adalah orang Madinah. Sehingga sebelum Nabi sampai di Madinah itu sudah Islam. Islam sudah ada di Madinah sebelum Nabi sampai di Madinah. Itu strategi yang besar. Strategi kecilnya sampai kepada posisi ketika Nabi sembunyi di gua bersama Abu Bakar. Kalau dalam riwayat itu diceritakan bagaimana Nabi berada di dalam gua. Kalau ini Mekah, gua itu kan di luar Mekah sedikit. Nah, ini di sini gua, di sini Mekah, di sini gua, di sini ada Madinah, ya. Nabi berada di gua bukan 1 hari. Beberapa riwayat menyebutkan 2 sampai 3 hari di dalam gua. Ya, di dalam gua 2 sampai 3 hari. Lengkap dengan strategi kecil-kecil di mana Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Setelah 2-3 hari di dalam gua, Nabi keluar kemudian menuju ke Madinah. Tapi Nabi tidak langsung menuju ke Madinah. Nabi berputar. Jadi ke Madinah itu arahnya ke utara, tapi Nabi ternyata bergerak menuju selatan. Ya, berputar menuju ke sana. Baru kemudian dari sana menuju ke Madinah. Untuk apa? Lagi-lagi strategi menghilangkan jejak. Sampai untuk hal-hal sekecil itu, Nabi kemudian menjalankan strategi yang terlihat sederhana, tapi ternyata luar biasa pengaruhnya. Tapi semua strategi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua strategi kita tidak akan ada apa-apanya kalau seandainya Allah tidak ridho. Maka kondisi utama yang akan kita dapat, baru kita dapat cita-cita kita kalau seandainya radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau Allah ridho kepada mereka, atau mereka ridho dengan apa saja yang Allah inginkan atas mereka. Nabi SAW ini bagian terukurnya. Nabi SAW tahu persis bahwa beliau itu hanya Rasul. Hanya Rasul. Tidak punya kekuatan apapun. Meskipun Rasul. Makanya aneh kalau orang hari ini gak jadi Rasul tapi merasa kuat. Ya? Merasa punya kuasa. Merasa ini, merasa itu. Ada pula nanti dalam rapat yang pegang kan. Yang kapuli bakke. Ya? Bakke bereh. Ya? Itu dalam rapat. Jadi merasa bisa dia. Ini bahaya nih. Ini orang-orang yang susah mengukur. Nabi SAW mengukur diri sendiri. Meskipun beliau sebenarnya adalah Rasul, tapi beliau sebenarnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap manusia. Beliau tetap tak mampu melakukan apa-apa. Beliau sebelumnya sudah kena tegur berkali-kali dari Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hal yang beliau paksakan masalahnya. Salah satunya yang kita mungkin paham adalah ketika Rasul memaksakan pamannya Abu Thalib itu masuk Islam. Kan kena tegur Rasul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang satupun yang engkau cintai sekalipun. Allah lah yang memilih orang-orang yang mendapatkan hidayahnya. Artinya, meskipun Abu Thalib itu kamu sangat cintai wahai Muhammad, dia tidak termasuk yang dapat hidayah. Dan kamu tidak bisa mengontrol siapa saja yang boleh dapat hidayah.
Ukur dirimu. Secara tidak langsung. Ukur dirimu sampai di situ. Ada banyak di antara kita yang kadang-kadang lupa mengukur diri. Ya, merasa diri mampu. Posisi lupa mengukur diri inilah yang membuat kita sedih. Kemarin ada anak teman saya satu. Dia karena sekolah di sekolah hebat, nilai tryout istilahnya, nilai tryoutnya tinggi, oleh bimbingan tes sudah diproyeksi dengan nilai tryout segini, kalau FK Universitas Syah Kuala mudah kamu lewati, ya, kamu bisa tembus FK UI. Kalau FK USK mudah itu dengan angka tryout seperti ini. Sehingga ketika kita disebut itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita dipuji oleh orang? Ketika kita disebutkan punya potensi hebat dan sebagainya, kita pindahkan ukuran. Kan itu ceritanya. Kita pindahkan ukuran. Sehingga dalam pikiran kita adalah, aku tidak level yang beginian. Aku level UI. Ya kan? Kita pindahkan ukuran. Dia pun demikian. Dia pindahkan ukurannya. Jadi pilihan pertamanya kemarin itu UI. Pilihan keduanya USK. Dua-duanya FK. Fakultas Kedokteran. Karena dalam bayangan untuk FK mudah kali lulus. Untuk UI pun dia mungkin lulus. Kalaupun nggak lulus di UI, pasti lulus di FK. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Pengumuman kemudian diumumkan, mau FK hana lulus, mau USK hana lulus, hana lulus. Dan ketika nggak lulus, stres anak ini, ya, stres. Kata bapaknya, tebangai-bangai anak draw di rumah, kata dia. Tebangai-bangai anak draw di rumah. Karena dia tanya sama saya, kayak mana ada jalur lain masuk, macam-macam lah, ya. Terbodoh-bodoh anak itu di rumah. Kenapa? Karena tidak lulus di tempat yang dia ukur. Siapa yang ukur dia? Dirinya sendiri. Apa penyebab dia ukur? Karena dia menggunakan data-data yang dia pikir itulah yang akan menentukan keberhasilannya nanti. Rasul SAW nggak pakai itu. Nggak pakai ukuran itu. Kita boleh saja pakai ukuran itu untuk membuat perencanaan, tapi jangan membuat harapan. Ya. Karena dalam agama kita, harapan itu tak boleh digantungkan bahkan pada usaha kita sendiri. Tapi gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda ukuran yang disebut terukur gaya manusia dengan terukur orang beriman. Kalau terukur gaya manusia, dia akan mengukur dengan data dan fakta yang sudah dia punya sebelumnya. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak dihitung. Ya, tidak ada hitungan. Artinya apa? Data-data itu lewat. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membuat jalan untuk Musa, itu tidak terpikir oleh logika. Bagaimana Allah menggugurkan buah korma untuk Maryam, itu tidak terpikir oleh logika. Ya, tidak terpikir oleh logika. Bagaimana Allah memberikan anak kepada Zakaria, tidak terpikir oleh logika. Bagaimana Allah menyelamatkan Muhammad SAW di dalam gua, tidak terpikir oleh logika. Banyak sekali yang tidak terpikir oleh logika. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut terukur di sini agak beda dengan yang ada pada kondisi kita di instansi, di organisasi. Kita kan suka buat target capaian. Ya, target capaian triwulan 1, triwulan 2. Kalau Bang Nas kayaknya sudah terbiasa ya. Triwulan 1 paduk demeng, triwulan 2 berapa miliar dan sebagainya. Kan ada target ya? Ada target ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana target itu dibuat? Biasanya target itu diukur dari baseline. Ya, dari potensi yang kita punya kemudian diukurlah dapat target itu. Itu terukur gaya manusia. Tapi terukurnya oke, itu kita jadikan sebagai basis rencana. Tapi harapan jangan digantungkan pada ukuran tadi. Karena kalau enggak, kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan sedih. Itulah yang tidak terjadi pada Muhammad SAW. Kalau seandainya Muhammad SAW cara berfikirnya seperti kita, aku ini orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan coba kalau kita orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tingkat kita dekat dengan gubernur aja dalam bayangan kita apa coba? Lu nak tahu dengan gubernur.
Be mayang. Pu perle kah? Pak jabatan pu perle. Ya kan? Kan kayak gitu. Ya. Apalagi dekat dengan Allah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul menggunakan yang demikian? Ternyata tidak. Ya. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ditarik oleh Allah semua fasilitas dalam hidupnya, apakah Rasul marah kemudian? Tidak. Apakah Rasul sedih kemudian? Tidak. Apakah Rasul terganggu ketangguhannya? Tidak. Kenapa? Karena Rasul tidak mengukur harapan pada status-status yang dibebankan kepadanya. Tapi Rasul menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada keraguan untuk yang demikian. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan dari semuanya menjadi pejuang seperti Rasul, tangguh, strategis dan terukur. Ya kan? Kita semua berjuang. Tidak mesti harus menunggu perang meletus baru kita berjuang. Semua kita berjuang. Perjuangan yang paling berat justru perjuangan melawan diri kita sendiri. Kenapa? Karena nafsu itu melekat pada kita. Nabi Yusuf alaihissalam mengakui, ya, "Wama ubarri'un nafs, innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak bisa melepaskan diriku dari nafsuku. Artinya apa? Sepanjang hidup nafsu itu lengket sama aku. Berarti sepanjang hidup aku harus berjuang untuk tidak terpengaruh oleh itu. Nafsu itu ada sama kita. Ya, sepanjang hidup kita berjuang. Yang nggak berjuang makanya ikut apa yang dibisikkan. Itulah persoalannya. Ya, kejadian-kejadian beberapa waktu terakhir ini itu karena ikut apa yang dibisikkan. Ya, apa yang dibisikkan. Maka itu perjuangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita betapa tangguhnya beliau untuk tetap berada di jalan yang benar apapun kejadian. Beliau diambil semua fasilitasnya atau diberi semua fasilitas kemudian, tetap Rasul tetap seperti awal, tidak goyang, ya, tidak berubah dalam proses kehidupan, meskipun kemudian disusahkan, meskipun kemudian disenangkan. Nah, yang kedua, kenapa Nabi bisa sampai seperti ini? Nabi tetap berstrategi, walaupun sebenarnya pada akhirnya nanti Allah yang tentukan hidup kita. Itu adalah bagian yang Allah perintahkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian semuanya memperhatikan bahwa apa yang kalian lakukan hari ini akan ada pengaruhnya untuk apa yang kalian dapatkan besok hari. Artinya apa? Secara tidak langsung, karena itu buatlah strategi. Kapan kita buat strategi? Hari ini. Untuk apa? Untuk kita capai sesuatu di besok hari. Jadi strategi itu perintah. Kenapa Nabi membuat strategi? Karena itu perintah. Ya, strategi, usaha dan sebagainya itu perintah. Tapi di ujung-ujungnya nanti jangan jadikan strategi itu sebagai ukuran. Nah, itu dia. Maka ketika disebut terukur di akhir, itu bukan berarti segini strateginya, segini keberhasilan. Segini strategi, segini keberhasilan. Bukan. Tapi ukurannya serahkan sama Allah. Kenapa? Karena bahasa Allah adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa artinya innallaha ala kulli syai'in qadir? Sesungguhnya Allah maha memindahkan kadarnya. Kalau kita artikan, kalau dalam terjemahan itu sering diartikan sebagai sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kan kayak gitu diartikan, ya kan? Tapi sebenarnya qadar itu, ya, qadar itu artinya ukuran. Yang kita sebutkan tadi ya, terukur itulah dia. Jadi siapa sebenarnya yang punya ukuran? Allah. Karena Allah yang punya ukuran, maka kembalikan ukuran kepada Allah supaya kita tidak kecewa dalam perjalanan, tidak sedih ketika kejadian tertentu yang tidak kita senangi kemudian, dan kita tetap tangguh dengan cita-cita yang sudah kita pikirkan sejak awal. Sekira demikian untuk sementara, sudah 45 menit ya. Ya, jam 10 lewat 12 sudah. Silakan jika ada apa yang ingin didiskusikan, kita ambil kesimpulan sementara bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pejuang terhebat baik secara pribadi
maupun dalam memperjuangkan kalimat tauhid agar tegak di muka bumi. Rasul memiliki strategi dalam perjuangannya. Ya, Rasul tangguh untuk tetap berada di jalan yang Allah sebutkan kepadanya. Karena kita pada dasarnya memang Allah sudah tunjukkan jalan, kita tinggal jalan saja di situ. Rasul tangguh dengan jalan itu. Di akhir ukurannya Rasul serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya kondisi-kondisi kemenangan dan kekalahan Rasul itu semuanya bukan karena strategi, tapi murni karena Allah yang memberi. Kadang-kadang Allah ingin memberi pelajaran, kadang-kadang Allah ingin memberi catatan untuk kita pelajari kemudian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih, luar biasa pembahasannya malam ini. Barangkali mungkin para jamaah sekalian yang berhadir di Balai Alisan malam ini, sekiranya ada pertanyaan, kami persilakan dengan segala hormat. Lalu juga bagi para jamaah yang mengikuti secara live streaming TikTok, kiranya ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom pesan dengan tagline-nya adalah sesuai dengan tema, artinya sesuai dengan topik yang dibahas kupas oleh Ustadz malam ini. Waktu dan tempat pada para jamaah kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ustadz Profesor Ilham Maulana, seluruh Kanda Isanuddin MJ, dan seluruh jamaah pengajian Balai Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali Ustadz kupasan kita pada malam hari ini, menjadi pejuang seperti Rasul, tangguh, strategis dan tegur. Kita semua sepakat bahwa Rasul menjadi idola kita semuanya, baik seperti tadi Ustaz sampaikan, baik di rumah, di jalan, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam peperangan ya. Terkhusus dalam peperangan ini Ustaz, kita ketahui bersama bahwa salah satu perang yang terbesar yang dimenangkan oleh kaum muslimin yaitu perang Badar ya, yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah ya, atau tepatnya di 13 Maret 624 Masehi. Dan kita ketahui juga bersama bahwa peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana kalau secara statistik ini Ustadz kayaknya nggak mungkin menang ya, karena jumlah personilnya jauh berbeda ya. Kita muslim 313 orang, sementara kaum musyrik Quraisy itu sekitar 1000-an orang ya, di sekitar 30% banding 70%. Jadi secara logika kayaknya nggak masuk akal akan dimenangkan oleh yang personilnya lebih sedikit. Berbicara strategis ya tadi, pasti dalam peperangan ini Rasul ada mempunyai strategi yang jitu sehingga perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Di mana korban jiwa kaum musyrik Quraisy itu 70 orang yang tewas, kemudian 70 yang ditawan, kemudian di kaum muslimin hanya 14 orang. Di kaum musyrik itu termasuk pimpinannya Abu Jahal ikut tewas dalam peperangan itu. Terkait strategi tadi Ustadz, ini karena secara logika, secara statistik juga nggak mungkin menang jika tidak ada strategi yang digunakan oleh Nabi, meski tidak terlepas dari bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa Ustadz berikan pencerahan kepada kita semua, strategi apa kira-kira yang digunakan oleh Nabi dalam memimpin perang Badar itu dengan jumlah yang minim tapi bisa memenangkan peperangan itu yang terjadi dalam
bulan puasa lagi yang Ya. konon kondisi perut dalam kondisi lapar. Mungkin itu saja Ustadz, mohon pencerahannya. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lain atau lanjut? Ada yang lain? Oh, Pak Wagub. Nah, Wabub. Wagub saya bilang tadi ya, Wabub. Ayo Wagub, amin juga deh. Ya, amin. Pak Ustadz, Ya. kemudian teman-teman semua yang saya hormati, ini memang menarik karena temanya perjuangan. Ya. Kalau perjuangan mungkin kan kata-kata lain, apakah itu ikhtiar, usaha, atau jihad. Nah, mungkin itu semuanya masuk dalam kategori perjuangan. Ya. Cuman kalau melihat perjuangan Nabi yang memang nilainya jelas untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di atas permukaan bumi, dengan mulai dari wahyu pertama sampai merubah keimanan masyarakat pada saat itu menjadi umat Islam dengan berbagai macam strategi, mulai dari strategi dari tenda ke tenda, diam-diam, kemudian sampai ke strategi harus hijrah. Kemudian puncaknya, championnya adalah ketika Fathu Makkah, dan seterusnya dan seterusnya. Saya yang menjadi masalah hari ini kan keadaan sudah sangat berbeda. Nilai-nilai apa saja kira-kira yang memang yang kita perjuangkan itu dia masuk dalam kategori jihad atau kategori perjuangan yang sesuai dengan tuntunan dalam kekinian. Karena kan saya yakin tidak semua nilai yang diperjuangkan, nilai yang selanjutnya berkembang menjadi ideologi yang dikembangkan, kemudian perjuangan untuk mewujudkannya itu tidak semuanya saya kira berujung kepada jihad, punya nilai jihad. Nah, mungkin apakah ada kriteria nilai-nilai, ya kan? Nah, kadang Islam lawan Islam juga banyak. Apakah yang sebelah sini Allah Akbar, sebelah sana juga Allah Akbar, kan banyak itu. Syiah Sunni, ya kalau yang dari jauh, kemudian dengan alasan-alasan teritorial dan sebagainya, itu kan banyak itu yang jadi ini. Nah, mungkin apakah ada Ustaz kriteria nilai-nilai kalau itu kita perjuangkan dan itu kita masuk dalam kategori jihad yang hasilnya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Kemudian mungkin Ustaz bisa menjelaskan, beberapa waktu yang lalu kita sangat di media sosial, kemudian di Aceh ini kan heboh dengan pernyataan seorang ulama besar di Aceh tentang persoalan jihad. Apakah pejuang-pejuang Aceh zaman dulu? Hah? Oh, syahid ya. Syahid. Kalau syahid kan meninggalnya, tapi kalau perjuangan kan jihad. Saya nggak sampai ke syahidnya lah. Tingkat jihadnya. Ya. Nah, tingkat jihadnya supaya ada nilai-nilai yang jelas ini. Kalau jelas nilainya, kriterianya dari syar'i, berarti kita kan wajib mengikuti semuanya. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, ini luar biasa nih. Pertanyaannya menunjukkan bapak-bapak banget. Ya. Karena saya terbiasa dengan kajian ibu-ibu selama ini kan. Jadi kalau ibu-ibu nggak ada pertanyaan kayak gini. Pertanyaan ibu-ibu, anak saya Ustaz kan, itu pertanyaan ibu-ibu ya. Suami saya Ustaz kan, kalau pulang, itu pertanyaan ibu-ibu. Tapi kalau ini kan tentang politik, tentang badar tadi ya, wah luar biasa. Ya, siasah betul. Jadi yang pertama tentang perang Badar. Luar biasa tadi ya. Datanya lengkap, 313 orang lawan 1000 orang. Sang Banda buka Google no. Dan itu betul ya, datanya betul. 313
tentang 1000. Apa strategi Rasul sebenarnya? Yang pertama kita harus paham bahwa seperti kita sebutkan tadi, tidak ada suatu kejadian pun yang terjadi kecuali Allah izinkan. Itu keniscayaan, ya. Bahwa Rasul berusaha, berstrategi, mencoba berbagai hal, tapi tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks itu kemudian kita bisa lihat di dalam perang Badar, itu bulan Ramadan itu. Di dalam perang Badar bulan Ramadan itu, Nabi menguasai bagian daerah yang sumber air. Itu bermasalah buat mereka, buat kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu tidak menguasai lahan yang menjadi sumber air di daerah Badar itu. Kemudian Nabi menyusun pasukannya pada saat itu strategis posisinya, tidak disebutkan lebih detail di dalam riwayat bagaimana strategisnya penempatan pasukan, tapi itu sebenarnya justru terlihat di dalam perang Uhud nanti. Di dalam perang Uhud, Nabi itu strateginya luar biasa, menempatkan sebagian orang di sini, sebagian orang di sana, sebagian orang di sini, sebagian orang di sana. Yang pada akhirnya banyak orang kemudian mengatakan kekalahan orang-orang Muslim pada saat Uhud adalah karena ada kelompok yang kemudian melenceng dari strategi Nabi. Kan begitu. Nah, pada dasarnya sebenarnya tidak serta-merta demikian. Nah, Allah ingin menunjukkan memang bahwa kalau engkau tidak patuh kepada Rasul, ya kan, engkau tetap tidak akan mendapatkan kemenangan. Nah, itu masalah menang atau tidaknya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menang atau tidak pun itu basisnya definisi juga. Ini mungkin langsung terhubung dengan apa yang ditanya oleh Pak Wabub tadi, ya. Bahwa kapan kita sebut kita kalah, kapan kita sebut kita menang. Hari ini kan yang disebut menang itu teritorial. Hari ini disebut menang kalau seandainya idenya kemudian diterima. Hari ini disebut menang kalau seandainya semua tuntutannya dipenuhi, diijabah oleh lawan, kan kayak gitu yang disebut menang. Tapi yang Allah sebut menang di dalam Al-Quran justru bukan demikian. Ketika Allah bicara tentang kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah maka kalian menang, kata Allah. Apa kemenangannya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat berbondong-bondong orang akan menuju agama Allah. Itu kemenangan. Jadi ini tidak cerita wilayah. Allah sama sekali tidak menyebutkan di situ dan engkau pun berhasil menguasai Mekah. Tidak. Ya kan? Yang disebut di situ adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Jadi yang disebut menang dalam kriteria Islam adalah ketika lebih banyak orang kemudian menuju Islam, termasuk kita sendiri. Ya, kapan kita sebut kita menang? Kalau seandainya kita setelah berjuang habis-habisan berhasil kita menduduki sebuah posisi yang sebenarnya selama ini sangat kita perjuangkan. Tapi setelah kita duduki itu kita justru menjauh dari Islam. Itu kalah, itu bukan menang, ya. Itu kalah. Karena itu kalau kita mau cerita tentang adakah nilai yang kita bisa jadikan nilai untuk kita sebut jihad kemudian, yang itu kemudian kita bisa amalkan dengan benar, sehingga kalau kita wafat pun syahid kita di dalam. Adakah nilai-nilai itu? Sederhana sebenarnya. Semakin dekat nilainya ke dalam Islam, semakin benar nilai itu kemudian. Bahkan ketika tadi disebutkan contoh ada dua pihak, dua-duanya Islam ini bertikai. Ya kan? Dua-duanya Islam bertikai. Kemana kita mengarah? Nah, ada ayat khusus untuk itu di surat Al-Hujurat ayat 9. Apa kata Allah? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ya kan? Kalau seandainya kalian ketemu dua kelompok mukmin berperang mereka, ya kan? Fa aslihu bainahuma. Maka kalian damaikanlah mereka. Tapi kemudian fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu di antara kelompok yang bertikai itu berkhianat, curang, ya kan? Maka kita disuruh memerangi kelompok itu. Begitu Allah suruh, ya.
Kalau yang satu kelihatan curang, kita disuruh memerangi kelompok itu. Orang Islam itu, orang Islam, ya. Sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kemudian kembali lagi ke apa yang Allah suruh kepada mereka. Ya. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau seandainya mereka sudah kembali lagi baik, maka berlaku adillah. Di situ kemenangannya, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang-orang yang berlaku adil. Jadi, apa kesimpulan dari dua pertanyaan tadi? Yang pertama, bahwa kemenangan itu tidak selalu sesuatu yang kita pikir itu menang. Hari ini, ketika kita bicara partai, yang disebut menang apa? Dalam partai kan hana, yang kan hana, istilahnya menyohana temung pulang penggam menang kira-kira, ya kan? Yang disebut menang itu, padahal nggak selalu itu. Jadi dalam Islam menang nggak selamanya demikian, ya. Begitu juga dalam peperangan memperebutkan daerah misalnya. Yang disebut menang apa? Ketika daerah mereka kita kuasai. Islam nggak bicara itu, ya. Atau ketika ideologi mereka kita kuasai, Islam nggak bicara itu. Jadi yang Islam bicarakan apa? Yang Islam bicarakan adalah wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian lihat semakin banyak orang menuju Islam, termasuk kalian sendiri. Jadi kalau kita mau ukur diri kita sendiri, apakah kita menang atau enggak, lebih Islam enggak kita hari ini. Nah, itu posisi menangnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi itulah yang hari ini tidak sanggup untuk diterima oleh orang-orang. Karena apa? Karena definisi menang itu terlanjur untuk didefinisikan oleh orang masing-masing, dan itu harga mati untuk dia. Ya, harga mati untuk dia. Sama seperti kayak kemarin itu saya kebetulan kemarin itu kan naik jadi calon dekan. Ya kan? Naik jadi calon dekan. Jadi ini saya cerita sedikit bagaimana kejadiannya. Saya sebenarnya naik jadi calon dekan tidak berniat. Sampai hari-hari terakhir sudah tidak berniat. Tapi ada beberapa sesepuh kemudian meyakinkan saya. Karena dia tahu saya sering bawa-bawa ayat, maka dia pakai ayat untuk meyakinkan saya. Hayu ya, hai gemekat pu yang berle kan. Nah, jadi datang dia ke saya bilang begini. Ini Pak Ilham, ini ada kesempatan memperbaiki MIPA. Pak Ilham bersedia apa enggak memperbaikinya? Kata dia. Ya kan? Saya bilang, kalau enggak bersedia nanti di hari akhirat Pak Ilham ditanya sama Allah. Kan beratnya, ya kan? Ditanya sama Allah, ada kesempatan memperbaiki. Kamu bersedia enggak? Ya. Terus saya bilang, kalau bersedia teken. Ada surat bersedia memang. Ya kan? Saya baca memang surat itu. Saya bilang sama beliau, saya tidak berminat jadi dekan. Apa kata beliau? Ini bukan tentang berminat, tapi tentang bersedia. Acikalan surat, kata dia, ya. Memang betul, saya baca surat itu, ditulis besar-besar. Saya menyatakan bahwa saya bersedia dipilih, bukan berminat. Hana cara apa ya teken? Teken lah saya. Setelah saya teken, singkat cerita, berkas masuk. Sudah bersedia tadi. Setelah itu, setelah saya teken, saya sudah nggak melakukan apa-apa lagi. Tidak ngurus, tidak menghubungi orang, tidak lobby siapa-siapa, tidak ada siapapun, tidak ada apa-apa saya buat. Datang lagi bapak nih, bapak sesepuh nih. Hai Pak Ilham, ne kerja bacu. Ne kerja bacu. Gimana kerja? Hai ne hubunginya, ne jaga, ne pegah bacu, visiro, ne kiban, macam-macam. Ya gitu ya. Kerja bacu. Ini bagus juga nih, ini dinonton oleh banyak orang kan? Ya. Nah, kerja bacu, kata beliau. Kalau saya nggak kerja, kata beliau begini. Kalau nggak kerja, nggak terpilih, kata beliau. Saya bilang, target saya memang bukan terpilih. Target saya adalah saya bebas dari kata bersedia. Di hari akhirat ketika Allah tanya nanti, kamu bersedia nggak? Bersedia ya Allah. Mampan hanya dia, anai pilih. Nah ya, rupanya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu siapa yang kerja, entah bapak nih yang kerja, ya kan? Saya nggak tahu, tiba-tiba akhirnya terpilih juga. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, bagi saya waktu itu, kalau nggak terpilih, menurut saya menang. Menurut saya, kalau terpilih, saya juga menang. Kenapa menang? Karena yang pertama menang itu artinya saya tetap dengan ritme apa yang sudah saya lakukan, tapi saya sudah terlepas dari tanggung jawab besar yang kemungkinan akan ditanya hari akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua,
Kenapa juga saya sebut menang? Karena di dalam hadis disebutkan orang yang meminta jabatan itu hari akhirat dia akan berdiri sendirian mempertanggungjawabkan permintaannya. Tapi orang yang bersedia, ya kan? Ya, tapi ditunjuk kemudian, maka dia akan berdiri banyak orang yang akan membantunya dan Allah juga akan melihatnya secara berbeda. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua hal kondisi menang yang memungkinkan untuk kita pahami. Sehingga dalam posisi seperti itu, dua-dua alternatif menang kita. Ini dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya dua-duanya dipersatukan oleh simpul yang sama, menang. Nah, permasalahan hari ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita masuk dalam kontestasi, maka dalam pikiran kita, Elon baru menang kalau seandainya saya mendapatkan jabatan. Sehingga yang lain kita tidak anggap kita menang. Apa kata Nelson Mandela? Keren kali kata-kata Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan, I never lose. I'm not losing, kata dia. I either win or learn something. Wih, keren sekali kata-kata itu, ya. Itu dibuat jadi status nanti. Tapi jangan buka Ilham Maulana, Nelson Mandela tuh, ya. 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 Jadi, saya terjemahkan ya. I'm not losing. Saya tidak sedang kalah. Ya. Saya tidak sedang kalah. I either win, saya menang, or learn something, atau saya dapatkan pelajaran. Kan keren sekali itu. Artinya, saya tidak pernah dalam keadaan mengalami kekalahan. Kalau enggak, saya mendapatkan apa yang saya inginkan, atau saya mendapatkan pelajaran. Kan keren sekali itu. Maka orientasi menangnya tadi yang harus diganti, ya. Kalau seandainya itu yang bisa kita ganti, insya Allah kita menjadi pribadi yang berbeda. Tidak lagi ngotot dengan apa yang harus terjadi. Pokoknya menyokannya pulampeng. Nah, kan berat itu. Jadi kata-kata pokoknya, ya, kan pokoknya kan sering orang bilang itu. Pokoknya itu berat. Seolah-olah kita lah yang menentukan takdirnya. Nah, jadi mudah-mudahan terjawab ya. Memang tidak langsung seperti apa yang diinginkan oleh Wabu tadi ya. Saya kira demikian. Ada lagi? Di rumah ada? Di Naho kami jadi. Dia ada beberapa pertanyaan dari akun atas nama yang pertama Iska, akun TikTok atas nama Iska. Ustadz, bagaimana kita dapat berstrategi tapi dengan tetap memegang teguh takdir Allah? Lalu lanjut, kenapa umat Islam hari ini seperti kehilangan strategi untuk melebarkan sayap dakwahnya, terutama via politik? Jadi dari akun Iska. Saya ulang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kita dapat berstrategi tapi dengan tetap memegang teguh takdir dari Allah? Lalu kenapa umat Islam hari ini seperti kehilangan strategi dalam melebarkan sayap dakwahnya, terutama via politik? Lalu pas nama siapa lagi ini? Oke. Akun atas nama Agam Raja Fadlul Arabi SHU. Jadi waktu pemilu kami masyarakat harus bagaimana? Ini maksudnya mesti agak-agak general ya, tadi tolong dijelaskan secara menurut pertanyaan ini. Kira-kira demikian Ustaz. Iya, oke. Oke, baik, kita mulai ya. Yang pertama tadi, kata kuncinya tadi apa yang pertama? Bagaimana menjalankan strategi tapi tetap berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, ya.
itu sebenarnya kondisi yang sering kita sebutkan dalam bahasa Aceh, pit mata kap igo pujuk dro ba Allah Taala kenya. Ya. Pit mata itu bagian dari strategi, kap igo bagian dari strategi. Jadi kan menguatkan semua yang kita mampu, tapi dengan cara tertentu. Itulah pit mata kap igo. Nah usaha ini. Nah usaha yang memungkinkan untuk kita pikir kita akan menang. Itu sejauh kemampuan kita berpikir. Ya, kemampuan kita berpikir itu kan terbatas. Kita pikir sesuatu yang nggak mampu kita pikir. Jadi hanya secukup mampunya kita saja. Tapi kemudian pujuk doa Allah Ta'ala. Ya, itu bagian tawakalnya. Maka ada banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang senada dengan semangat itu. Misalnya apa? Idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah strategi yang satu kamu jalankan strategi yang lainnya. Tapi berharap jangan pada strategi itu. Berharap tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya yang pertama, kita tidak gampang sedih, tidak gampang kecewa, dan yang ketiga, ya, kita bahkan bisa berharap sesuatu yang jauh lebih hebat daripada apa yang tergambar dalam strategi kita. Ya. Strategi kita kan kadang-kadang cuma hitungan angka-angka, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi strategi Allah beda. 1 tambah 1 bisa jadi 25 dan seterusnya, ya kan? Itu sebabnya bukan tentang qanaah atau tawakal saja. Tapi justru kita bisa berharap sesuatu yang jauh lebih hebat daripada yang sesuai dengan logika manusia. Itu yang pertama, ya. Jadi bagian itu harus kita yakinkan diri kita bahwa ada tangan yang luar biasa yang mampu membolak-balikkan kenyataan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap menyuruh kita untuk berstrategi. Bahkan ketika Maryam dalam keadaan sakit, hamil, mau melahirkan, tidak ada makanan, Allah masih suruh Maryam goyangkan pokok korma. Kan itu nggak logis sebenarnya. Lagi hamil, lagi buka keberapa, ya kan? Anak hampir lahir, malah disuruh bangun untuk goyang pohon korma. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung Allah menyuruh kita untuk buat rencana, buat strategi, jalankan strateginya. Tapi nanti Allah yang turunkan. Saya jujur saya bilang, beberapa kali di Madinah di kebun-kebunan itu saya coba goyang-goyang. Hai goyang, mbok korma. Ubir ya, Pak, ya kan? Hai dah goyang. Kita sanggup goyang pun hanaret bohong tabobi, ya kan? Jadi, tapi Allah jatuhkan buahnya itu, ya. Jatuhkan buahnya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan buahnya buah muda lagi yang jatuh. Ya, artinya buah enak. Jadi Allah tempat kita menggantung harap. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang Islam seperti kehilangan strategi dakwah? Sebenarnya nggak kehilangan. Saya lihat orang-orang yang berdakwah hari ini, TikTok ada dakwah. YouTube ada dakwah. Orang hari ini berdakwah bukan saja di masjid, di Balai Al-Ihsan tiap hari Jumat ada dakwah, tiap malam Jumat ada dakwah, ya kan? Sekarang orang sudah dakwah di kafe, ya kan? Coba bayangkan kalau di kafe ada dakwah, ya kan? Kalau di kafe ada dakwah, apalagi di Muslim kan, ya kan? Di kafe ada dakwah, di pasar ada dakwah, di pad ada dakwah, di mana-mana ada dakwah. Jadi ada sebenarnya strategi-strategi khusus yang hari ini dipakai oleh orang-orang, tapi karena namanya juga strategi, sebagian besar dari strategi itu tidak boleh dipublikasikan. Mahan bukan strategi namanya. Nah orang Jawa tanya bukan, lo intel lo, nyangkan intel lah. Ini lah. Belum pistol lo kan? Nah kata orang lo intel lo, nyangkan awak nyangkan ya. Jadi strategi, yang namanya strategi ya, Intel Pentium kadang-kadang. Jadi yang namanya strategi itu sebagian besar dari strategi itu disembunyikan justru. Tidak dinampakkan ke orang. Nanti setelah berhasil baru kita tahu, oh ini rupanya strategi yang dibuat sama dia. Ya. Jadi strategi terhebat itu adalah strategi yang tidak terbaca oleh lawan. Saya ingat sekali dulu Barcelona itu pernah menjadi tim yang paling hebat di dunia dengan taka-tikinya. Ya. Sangat hebat dulu. Ya. Dapat treble mereka ya. Luar biasa. Sangka emosi ya kan?
Jadi luar biasa waktu itu, luar biasa. Tapi tiba-tiba itu pun tidak lagi laku. Lawan tim apa saja nggak menang dia. Kenapa? Sudah terbaca strateginya. Jadi bukan nggak ada strategi kita, tapi orang-orang yang berdakwah itu menyembunyikan strateginya. Demi Allah saya bilang, saya sendiri punya strategi dalam berdakwah, tapi saya nggak sampaikan kepada orang-orang. Kenapa? Karena itu rahasia. Kalau kita sampaikan, bagaimana kita mempengaruhi orang lainnya? Ya, ketika sudah terbaca, apa ya kajak li wajib begama. Kau udah pupui begama, kan? Udah terbaca. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertanyaan tadi terbangun dari orientasi bahwa seolah-olah dakwah hari ini nggak ada hasilnya. Nah, itu balik lagi ke pertanyaan pertama. Saya pernah ditanya sama orang, sekian lama kamu berdakwah, peduk kau kamu Islam. Bukan itu ukurannya. Jadi di institusi, di instansi dan sebagainya, iya bicara target capaian, jumlah, persen dan sebagainya ya. Dalam dakwah tidak demikian. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, 80 orang cuma yang beriman. Bahkan Nabi SAW menyebutkan nanti di hari akhirat ada Nabi yang berdiri sendirian. Nah, pengikut. Ya. Artinya apakah bangai Nabi itu? Nggak bisa dibilang demikian. Ya, tidak bisa disebutkan demikian. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini bukan sekedar tentang strategi. Karena strategi itu tidak serta-merta mempengaruhi hasil. Itu dalam iman kita demikian. Tadi yang ketiga tadi apa? Pemilu. Waktu pemilu kami harus kayak mana? Harus datang, tergantung top nombor padu. Menyono top nombor 2 berarti yang pun nejak nombor 2 netop. Ya kan? Kan kayak gitu. Jadi inti utama dari pemilihan adalah bahwa Anda diberi hak untuk memilih. Yang diberi hak itu Anda. Karena itu jangan biarkan Anda dipengaruhi oleh dia untuk memilih sesuatu setelahnya. Kalau enggak, maka Anda tidak memilih. Tapi sebenarnya dia yang memilih melalui Anda. Kan itu kejadiannya. Jadi orang-orang yang cita-citanya tidak kuat, bersiaplah bahwa akan ada pihak lain yang memasukkan ke dalam jiwa dia cita-cita orang lainnya. Begitu juga dengan masalah tangguh tadi yang kita bicarakan. Kenapa Nabi disebut tangguh? Salah satunya adalah setan berusaha memasukkan idenya kepada Nabi, tapi itu tidak mempan dilakukan. Kenapa Ibrahim sangat tangguh ketika ingin mengorbankan anaknya? Karena setan berusaha bisa-bisan memasukkan idenya, tapi nggak masuk ide itu. Karena Ibrahim kuat, tangguh. Jadi orang-orang tangguh itu tidak gampang dipengaruhi oleh 300.000 amplop. Ya. Tidak gampang dipengaruhi oleh Indomie, tidak gampang dipengaruhi oleh kompor, tidak gampang dipengaruhi oleh ini, itu, dan sebagainya. Cuman kan masalahnya kita kan bilang begini, daripada ante alih pemilu hanam temeng, dah cok tak kena aja kan. Sekarang ada. Jadi kondisinya seperti itu. Karena kalau enggak, kalau cerita akhirat malah lebih berat lagi, lebih teruk lagi. Karena di hari akhirat nanti Allah akan tanya itu. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan terjawab. Dalam Ustaz. Oh, silakan. Ada. Ini buka pertanyaan nih. Bu Zamratul Tramen MBG. Tahukah Bang Husnul? Mana jawabannya? Yang selanjutnya Zakia, atas nama akun Zakia. Ustadz, apa dalam berumah tangga kita pasang strategi juga? Harus. Pun demikian biar Ustadz yang jawab. Ya, haruslah ya. Harus. Strategi itu adalah bagian dari ikhtiar ya. Bahwa kemudian berhasil atau tidak itu bukan domainnya kita. Itulah yang kita ceritakan dari tadi sepanjang ceramah, itulah dia. Bahwa strategi itu bagian dari ikhtiar. Ketika Maryam disuruh goyang pohon korma, berarti kan ada strategi untuk Maryam untuk bagaimana cara bangun supaya nggak terlalu sakit karena sedang mau melahirkan. Ya, jadi setiap saat kita melakukan sesuatu secara tidak langsung sebenarnya ada strategi yang kita lakukan.
Nggak usah jauh-jauh, kita ke masjid saja, mau wudhu kan ada keran sekitar 30-40 keran itu. Kenapa kita menuju ke satu keran? Ada strateginya. Selalu kita punya sesuatu di dalam kepala kita yang secara tidak langsung itulah strategi. Kemudian kita jalankan itu. Apakah itu kemudian berhasil atau tidak? Itu Allah yang akan menentukannya. Termasuk untuk hal-hal yang terhubung dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan secara tidak langsung berat masalahnya. Mempersatukan dua jiwa yang berbeda. Laki dan perempuan. Secara harfiah, secara biologis, secara secara biologis, secara psikologis, secara psikologis, semua berbeda. Karena itu kemungkinan untuk mereka bersatu sebenarnya agak kecil. Mungkin itu sebabnya hari ini orang coba sesama, ya. Karena lebih gampang mungkin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sebabnya perlu perjuangan di situ. Nah, setiap perjuangan perlu strategi. Seperti yang kita sebutkan tadi. Untuk perjuangan maka ada 3 hal tadi. Perlu tangguhan, tangguh, strategis, dan terukur. Supaya itu seperti Rasul. Nah, apakah Rasul punya strategi? Punya. Itu sebabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu strategi Rasul luar biasa. Termasuk Rasul ketika diberikan air yang sebenarnya terisi salah oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak protes. Rasul tetap berusaha untuk meminumnya. Itu bagian dari strategi. Ya, itu bagian dari strategi. Termasuk ini tadi yang tanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, ya. Banyak. Ini WA lo dong yang mana? Hah? Awal SMP. Zakia. Allah Rabbi. Reuni. Ya, termasuk dalam keluarga kalau demikian, ya. Termasuk dalam keluarga, misalnya apa? Strategi baru kita bisa buat setelah kita tahu keadaan sebelah sana. Seperti juga tadi perang Badar. Kenapa Nabi paham betul bagaimana membuat strategi? Karena Nabi sudah kenal betul bagaimana orang-orang Quraisy. Itu sebabnya Nabi membuat strategi. Jadi strategi itu biasanya berbasis pada seberapa tahu kita lawan yang kita hadapi. Kalau dalam hal ini walaupun sebenarnya nggak cocok disebut lawan. Hai suami, gimana buat lawan? Ya kan? Tapi sebenarnya yang kita hadapi kan suami. Kok kita pula, ya? Seolah-olah saya punya suami pula. Yang dihadapi oleh ibu tadi kan suami. Ya, itu sebabnya si ibu harus paham betul seorang suami itu bagaimana. Ini sebagian besar dari suami tidak memahami istri, sebagian besar dari istri tidak paham bagaimana suami. Saya tanya di beberapa seminar, di beberapa ceramah yang saya isi, saya tanya sama bapak-bapak, tahu nggak penyakit PMS misalnya? Banyak bapak-bapak tidak tahu. Tahu nggak penyakit baby blues? Banyak yang tidak tahu. Padahal itu penyakit perempuan yang kita para suami wajib untuk paham. Kenapa? Karena kalau enggak, strategi yang kita buat salah untuk menghadapi mereka. Nah, itu contohnya. Si istri kayak gitu juga. Ada penyakit pada suami yang ternyata cukup dominan. Salah satunya adalah, ya, suami itu dia punya keinginan untuk dihormati sebagai pemimpin. Nah, itu jangan hilangkan itu dari dia. Sehebat apapun seorang istri, yang bagian itu hak suaminya, ya. Maka kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itulah dia. Jadi hak memimpin itu tetap pada pria. Ya. Oke, jadi ini panjang sebenarnya. Tam doa juga nih. Oke. Ya, closing statement sudah sebenarnya tadi, ya. Waktu kita ambil kesimpulan. Baik. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan tadi yang kita bicarakan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan halala wa 'umran tawila wa khairan kariba wa syarran ba'ida wa waladan salihan wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.